Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna sani'aka wal abtar. Dalam surat Al-Kautsar, Allah mengingatkan bahwa seberapa besar kebencian orang yang membenci, isu mereka yang disebar, musuh dari luar, itu pasti akan kalah. Tetapi dalam surat ini, dalam surat At-Takasur, kita diingatkan bahwa setelah bekerja keras, setelah mengelola waktu dengan baik, banyak kerja, banyak laba, itu adalah sunatullah, hukum Allah di muka bumi. Siapapun orang yang bekerja keras, dia akan menikmati hasilnya dengan puas. Maka diingatkan, jangan sampai setelah kita diingatkan bahwa musuh yang datang dari luar itu bisa dikalahkan, ada satu musuh yang lebih berbahaya, yaitu musuh yang ada dalam diri kita. Apa itu? Yaitu cinta dunia. Maka Allah mengingatkan dengan surat At-Takasur ini. Alhaakumut takasur. Maka celakalah orang yang berlomba-lomba memperbanyak harta, berlomba-lomba menjadi orang terkaya. Karena orang sudah tahu jalan menjadi kaya, maka orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya. Padahal harta itu sebenarnya adalah apa yang kita belanjakan di jalan Allah, yang kita sedekahkan, itulah harta. Jadi seorang tabi'in Al-Dhahhak pernah bertanya kepada seseorang yang memegang uang dirham, apakah itu hartamu? Kata dia, ya betul, ini milikku. Maka kata Al-Dhahhak, ingat bahwa ketika harta itu engkau tahan, maka itu akan menjadi tanggunganmu. Tetapi ketika harta itu engkau sedekahkan, itulah yang menjadi milikmu sebenarnya. Dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan bahwa ketika seseorang itu berangkat ke alam kubur, maka ada 3 hal yang mengikuti. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. Yang 2 kembali lagi. Maka yang bersama dengan orang itu adalah amal solehnya. Hatta jurtumul maqabir. Jadi harus ingat, jangan lupa. Sampai kamu lupa bahwa kamu akan masuk ke alam kubur. Kala saufa ta'lamun, kata Allah. Jangan seperti itu, kamu akan mengetahui. Tsumma kala saufa ta'lamun, jangan seperti itu. Meskipun memang tabiat manusia itu, sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, Yahramu ibna Adam wa tabgo isnatan al-hirsu wal amalu, bahwa anak Adam itu atau manusia itu, kita itu akan menua, tetapi ada yang tidak akan menua dari anak Adam. 2 hal, yaitu al-hirsu atau keinginan, yang kedua al-amalu, cita-cita. Maka ada istilah tua-tua keladi. Semakin tua semakin jadi, karena memang keinginan itu tidak ada batasnya. Meskipun tubuh manusia itu menua. Kala lau ta'lamuna ilmaliyat, maka jangan begitu. Kalau kalian mengetahui dengan yakin, la tarawnal jahim, kalian akan mengetahui, bakal akan melihat neraka jahim. Bahwa seseorang setelah masuk ke alam kubur, ketika dia lupa terhadap akhirat, sehingga dia sewenang-wenang dengan mengumpulkan harta itu, maka dia tahu-tahu masuk kubur, dan pada saat itu boleh jadi dia sedang melakukan maksiat. Sumala tarawnaha ainal yakin. Kemudian kalian akan melihat neraka jahanam, neraka jahim itu dengan mata kepala sendiri. Maka ini adalah ancaman dari Allah kepada orang yang alhaakumut takasur, yang mengumpulkan harta sehingga melalaikan dari ingat kepada akhirat, ingat kepada alam kubur. Maka karena di akhirat nanti semua tersungkur ketika melihat neraka yang bergejolak, semuanya takut.
Itulah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai pekerjaanmu di dunia, kecintaanmu kepada dunia itu melenakanmu dari mengingat akhirat, daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kalian nanti, kita semua manusia yang lupa itu, ketika setelah masuk ke alam kubur, dia akan ditanya tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu nikmat? Nikmat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah Abu Bakar dan Umar waktu itu keluar rumah karena lapar. Ketika mereka sedang berdua berbincang-bincang, tiba-tiba datang Rasulullah. Kata Rasul, "Kenapa? Ada apa kalian ini berada di luar?" Kata mereka, Abu Bakar dan Umar, "Aduh, kami lapar." "Kalau begitu sama," kata Rasul. "Ayo kita pergi ke seorang sahabat." Maka Nabi bersama Umar dan Abu Bakar berangkat ke seorang sahabat Ansor. Dan ketika datang ke rumah, sahabat itu tidak ada, yang ada adalah istrinya. Maka dia bertanya, "Kemana Fulan?" Nabi bertanya tentang suaminya. Kata istrinya, sedang mencari air untuk didinginkan. Dan ternyata tidak lama datanglah sahabat itu. "Marhaban," kata suami sahabat tersebut. "Oh, tidak ada tamu yang lebih afdol daripada yang didatangi oleh Nabi," katanya. Silakan. Kemudian dia menyimpan tempat airnya, digantungkan, dan dia berangkat lagi ke kebun di pinggir rumahnya, dan dia datang lagi dengan kurma yang masih segar. "Apa ini?" kata Rasul. "Oh, ini adalah, kamu udah metik kurmamu ya?" kata Rasul. "Ya, ini adalah kurma yang paling segar. Saya ingin membahagiakan tamu dengan apa yang mereka senangi," katanya. "Silakan dimakan kurmanya." Kemudian sahabat Ansor itu berangkat, dia membawa pisau yang besar, dia mau menyembelih kambing. Rasul bertanya, "Mau kemana?" "Menyembelih kambing." Kata Rasul, "Jangan menyembelih kambing yang sedang menyusui." Maka kemudian disembelihlah kambing, makan Rasul. Habis makan, Rasul berkata kepada Umar dan Abu Bakar, "Inilah nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat dengan lapar dan pulang dengan kenyang," katanya. Dan suatu hari Rasulullah datang ke suatu majelis dan terlihat klimis rambutnya dan memperlihatkan wajah yang sangat gembira. Kemudian para sahabat bertanya, "Kelihatannya engkau sangat senang," kata para sahabat. Kemudian mereka berbincang-bincang tentang kekayaan. Mungkin itu didengar oleh Rasul. Maka kata Rasul, bagaimana diuraikan oleh Imam Ahmad, berkata, "La ba'sa bil ghina." Tidak apa-apa dengan kekayaan. "Wasihatu limanitakillah." La ba'sa bil ghina limanitakillah. Tidak apa-apa menjadi kaya untuk orang yang takwa kepada Allah. "Wasihatu limanitakillah khairu minal ghina." Dan kesehatan untuk orang yang bertakwa kepada Allah adalah lebih baik daripada kekayaan, daripada kaya. "Wa thayyibun nafsi minan na'im." Dan senang hati itu adalah sebagian daripada nikmat. "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im." Maka ingat, kala saufa ta'lamun. Maka ingat, janganlah kita lalai dengan kekayaan yang kita miliki. Meskipun memang tugas seorang manusia semuanya adalah ibadah, mencari nafkah adalah ibadah, juga jihad di jalan Allah ibadah, dakwah adalah ibadah. Tetapi mencari nafkah, mencari dunia, jangan sampai timbul cinta dalam hati, karena harta yang sebenarnya adalah yang disedekahkan. Boleh kita menjadi kaya, tetapi jangan sampai terlena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.